Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Senang sekali pada hari ini saya bisa bertemu dengan kalian dalam mata pelajaran dasar desain grafis untuk kelas 10 program keahlian teknik komputer dan informatika. Anak-anakku, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kalian ya di dunia SMK. Selamat bergabung di kelas dasar desain grafis. Mari kita awali hari ini dengan berdoa bersama, dengan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar dan mempersiapkan diri di masa depan. Oke anak-anakku, marilah kita berdoa bersama. Dimulai. Selesai. Nah, jangan lupa juga anak-anakku bahwa saya dan kalian itu sampai pada tahap ini ya, kalian sudah memasuki dunia SMK ini bukan karena kerja keras kalian sendiri, tetapi berkat pengorbanan banyak orang. Ya, salah satunya adalah orang tua kalian. Karenanya kita harus payback ya. Saya dan kalian harus payback, harus membalasnya dengan kerja keras dan belajar yang sungguh-sungguh. Ya, tunjukkan bahwa kalian selama 3 tahun ke depan akan belajar di SMK ini dengan baik, dengan niat ingin belajar, ingin mencari ilmu, dan juga ingin membanggakan kedua orang tua kalian. Nah, anak-anakku, kenalkan, selama 1 tahun ke depan ini, saya akan menjadi guru pembimbing kalian di mata pelajaran dasar desain grafis ya. Nama lengkap saya Siti Animaya Sulhah ya. Saya biasa dipanggil Bu Maya ya. Di SMK Negeri 1 Bondoso ada 2 Maya ya. Yang satu mengajar di jurusan Teknik Komputer Jaringan. Dan saya sendiri sejak 2009 sampai dengan sekarang itu mengajar produktif ya, mata pelajaran khusus kejuruan di paket keahlian multimedia ya. Nah, untuk bisa menjadi tenaga pengajar seperti Bu Maya atau nanti menjadi ahli multimedia atau desainer grafis, kalian nanti kira-kira kalau kuliah melanjutkannya kemana? Nah, ini bisa dilihat dari background pendidikan saya ya. Nanti kalian akan mengenal S1 namanya Desain Komunikasi Visual ya. Ada beberapa di perguruan tinggi negeri di Indonesia ya. Dulu saya belajarnya di Universitas Negeri Malang ya. Mudah-mudahan nanti kalian ada beberapa yang melanjutkan di sana ya. Kemudian tahun 2018 lalu saya selesai menempuh pendidikan S2 Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan juga saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk menempuh double degree ya, S2 untuk bidang Network Learning Technology di National Central University of Taiwan. Jadi selama hampir 1 tahun saya berada di luar ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini nanti akan saya share untuk kalian agar kalian kedepannya ya punya mimpi ya, punya cita-cita yang harus kalian fokuskan ya. Nah, mulai kelas 10 ini saya harap kalian sudah menata diri ya, mempersiapkan diri, menyiapkan cita-cita apa, keinginan apa yang ingin kalian raih besok saat lulus ya. Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu, kenali dulu, kenapa kalian kemarin masuk ke SMK, kenapa tidak ke SMA. Tentu saja bukan karena ikut-ikutan teman ya. Nah, saya harap kalian betul-betul sudah memahami suasana belajar di SMK itu pasti berbeda dengan di SMA ya. Karena itu kita mulai kelas 10 harus menyiapkan diri ya. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau di SD mungkin kita masih banyak bermain ya, belajar sambil bermain ya. Kalau di SMP banyak belajar, bermainnya dikurangi ya. Tapi kalau di SMA atau di SMK harus banyak belajar
ya. Sedikit saja bermainnya. Nah, jangan dibalik-balik, jangan dulu SD-nya giat belajar, SMA-nya malas belajar. Nah, itu terbalik ya. Jadi kalian harus menyiapkan diri mulai sekarang, menata diri ya. Cita-citamu mau kemana? Apakah mau kuliah, apa mau bekerja, atau bagaimana ya? Nah, perbedaan SMA dan SMK ini ada beberapa ya. Mungkin pada saat kemarin kalian MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, kalian sudah dikenalkan perbedaannya. Namun ini saya ingatkan lagi supaya kalian tetap fokus pada tujuan ya. Kalau di SMA kalian akan belajar struktur kurikulum ya, dengan peminatannya itu ada 3 ya, IPA, IPS atau bahasa ya. Sedangkan kalau di SMK itu ada banyak sekali, ada puluhan ya paket keahlian. Salah satunya kalau di SMK Negeri 1 Bondoso ini program keahlian TI-nya saja itu ada 3 ya, ada teknik komputer jaringan, ada multimedia, dan juga ada rekayasa perangkat lunak ya. Kemarin sudah memilih ya 3 itu untuk yang kelompok TI, namun karena tahun pembelajaran ini di tahun pertamanya sama ya untuk 3 paket keahlian ini, maka khusus mata diklat atau paket keahlian kejuruannya ya, produktifnya itu kalian belajarnya digabung ya, sehingga kelasnya ada TI 1, TI 2, dan juga TI 3. Nanti kelas 11 kalian akan dipecah ya sesuai dengan peminatannya kemarin pada saat PPDB ya. Nah, itulah yang di SMK. Kemudian kalau di SMA, kalian benar-benar selama 3 tahun tuh fokus pada pengembangan keilmuan sebagai dasar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, tetapi kalau di SMK, selain nanti ada pelajaran-pelajaran, kalau di SMA tuh dinamakan adaptif ya, adaptif normatif ya, pelajaran semacam bahasa Indonesia, matematika ya, agama dan lain-lain sebagai dasar keilmuannya ya, tapi juga dilengkapi skill atau keterampilan sesuai bakat dan minat ya. Kalau yang minatnya ke teknologi jaringan ya nanti fokus betul-betul belajar sampai kompeten ya, sampai pada saat lulus nanti kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan ya. Nah, karena fokus kalau di SMK itu bisa menentukan mau kuliah bisa, mau kerja bisa, atau berwirausaha pun itu juga bisa. Sementara teman-teman kalian yang di SMA, lulusannya itu diarahkan nanti supaya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Tapi kalau di SMK ada plusnya. Kalian plus dibekali keterampilan ya. Jadi mau berwirausaha pun kalian sudah punya keterampilan. Nah, diharapkan nanti keterampilannya ya sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, selain itu di SMK itu bedanya nanti di kelas 12 ya. Kalau tahun kalian ini nanti insya Allah praktek kerja lapangannya atau PKL-nya nanti dilaksanakan di kelas 12 ya. Nah, PKL-nya itu kita magang atau belajar untuk mengenal industri yang sesungguhnya yang berhubungan dengan paket keahlian itu seperti apa ya. Jadi kita mengenal kemajuan teknologi yang ada di luar. Jadi nggak belajar terus di sekolah, tapi juga praktek di luar. Sementara kalau yang di SMA fokus belajar selama 3 tahun. Nah, itulah anak-anak perbedaan SMA dan SMK. Tetap mulai sekarang kalian harus fokus pada tujuan, tentukan. Nah, kalau sudah step by step, mulai dari kelas 10, kelas 11, dan nanti goalnya di kelas 12, kalian harus ikuti dengan baik ya. Pesan Bu Maya ya, kalian harus yang pertama, fokus pada tujuan hidup dan cita-citamu ya. Jangan mudah terbawa arus. Nanti kalian akan tahu bahwa di SMK yaitu berbeda sekali dengan di SMP ya, pergaulannya berbeda ya, semakin tinggi usia maka bergaulnya juga berbeda. Nah, itu saya harap
nanti pasti ada teman-teman yang mengajak kalian ke arah yang nggak bagus, misalnya ngajak malas ya, ngajak nongkrong yang nggak jelas, misalnya ngajak main terus ya, itu akan ada teman-teman yang mengajak kalian seperti itu ya. Tapi kalau kalian punya cita-cita ya, fokus pada tujuan, yang seperti itu akan kalian lewati ya. Teman-teman yang nggak baik itu nggak usah dipedulikan ya. Fokus pada apa yang menjadi tujuan hidupmu ya. Jangan mudah terbawa arus ya. Jangan takut dikatakan nggak gaul atau kurang sosial ya. Yang penting kalian berbuat baik ya, sesuai dengan tujuan kalian masuk SMK ya. Ingat tanggung jawab kalian kepada orang tua ya, kepada Tuhan ya. Jangan sampai itu terlupakan ya. Jadilah dirimu sendiri. Kamu sendiri nanti tahu ya, apalagi pada saat pembelajaran daring ini kamu harus betul-betul selalu mengingatkan diri ya. Bangun tidur ingat belajar ya. Kalau enggak, kamu enggak akan dapat apa-apa, apalagi pada saat pembelajaran daring seperti ini ya, membutuhkan konsentrasi dan juga fokus pada belajar di rumah kalian ya. Nah, itu anak-anakku, apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 ini untuk mata pelajaran dasar desain grafis ya. Nah, anak-anakku, kita perlu mengenal dulu apa itu desain grafis ya sebagai mata pelajaran. Kenapa kok orang TI harus belajar desain grafis ya? Karena di baik itu di TKJ, multimedia atau RPL itu nanti pasti berhubungan dengan visual ya. Misalnya untuk pelajaran programming, membuat web ya, atau mendesain ya. Sekarang desain grafis itu menjadi satu skill dasar ya, satu keterampilan basic ya yang wajib dimiliki. Ya, menurut saya tidak hanya di jurusan TI saja, tetapi juga di semua jurusan. Ya, karena kemampuan untuk menyampaikan secara visual itu dibutuhkan ya. Sehingga mata pelajaran ini ditaruhnya di kelas 10. Ya, desain grafis atau rancang grafis atau dalam bahasa Inggrisnya adalah graphic design, itu adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual. Ya, seperti tipografi. Apa itu tipografinya? Nanti kita akan belajar ya. Fotografi, serta ilustrasi ya, yang bertujuan untuk menciptakan persepsi mengenai suatu pesan yang disampaikan. Ya, bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Jadi, menyampaikan sesuatu itu tidak harus lewat mulut ya. Tanpa mulut ini bicara, kalau kita menyajikan sesuatu, misalnya melihat lewat media sosial di HP, ya, melihat tampilan visual di media sosial, ya, itu apa yang disampaikan kadang sampai pada kita, ya. Misalnya kita melihat gambaran ini, ya, melihat ini sosok ini, ya, ini kita sudah tahu, oh ini contoh profil desainer grafis, ini gayanya ini seperti di gambar ini ya. Pelajarannya, oh mengenal warna, ini ada tone warna. Oh berhubungan dengan grafis, dengan ilustrasi, ini ada ilustrasi. Ya, jadi seperti ini menyampaikan informasi ya atau pesan itu secara visual. Sehingga tadi itu yang terlibat di dalamnya adalah komunikasi secara visual. Bagaimana cara menyampaikan sesuatu lewat gambar, lewat huruf, lewat warna ya. Itu yang akan kita pelajari nanti. Nah, orang-orang yang bekerja di bidang desain grafis ini kita menyebutnya adalah graphic designer atau desainer grafis ya.
Nanti penggunaan umumnya kalau kalian benar-benar fokus di sini, kalian nanti bisa menjadi graphic designer untuk perusahaan misalnya. Setiap perusahaan pasti membutuhkan graphic designer ya untuk mempromosikan usahanya, kemudian untuk memperbarui websitenya, kemudian untuk menyampaikan pengumuman informasi ya. Hampir di semua lini usaha itu pasti ada seorang desainer grafisnya. Ya, karena saat ini nggak ada yang bisa lepas dari media sosial. Kalau mau perusahaannya dikenal orang, maka mau tidak mau kita harus menyediakan tenaga desainer grafis di perusahaan tersebut. Ya, jadi kalau kalian ada passion di sini ya, maka peluangnya nanti akan sangat besar ke depannya. Ya. Nah, selain di perusahaan ya, bisa juga menjadi editorial designer ya untuk majalah, surat kabar, buku, website ya, media-media yang fungsinya menyampaikan informasi ya. Juga bisa nanti bekerja di bidang periklanan ya. Sekarang sudah banyak ya media-media online untuk mengiklankan ya. Menjadi desainer web ya, tidak hanya harus bisa programming, harus bisa coding, tapi juga harus bisa mengatur ya supaya orang yang melihat website kita itu menjadi tertarik ya, menjadi senang untuk berkunjung ke website yang kita buat ya. Juga nanti bisa menjadi desainer produk ya. Nah, ini nanti kalau kalian fokus di sini, peluangnya selanjutnya akan lebih besar lagi, ya. Itu yang akan kita pelajari. Fokus apa yang kita pelajari, yaitu desain grafis. Nah, tentang apa-apa yang kita pelajari, bagaimana kurikulumnya, pelajaran apa saja yang ada di mata pelajaran ini, ya. Ini akan saya rangkum. Kalau minggu ini kita masih pengantar dulu ya, saya ingin menjajaki kalian minggu ini ya, kalian kemampuan TI-nya sampai mana ya, bisa nggak kalian mengikuti pelajaran ini secara online, bisa tidak mengikuti perintah dari Bu Guru ya, dari Bu Maya. Nanti ada perintah-perintah yang akan selalu saya sampaikan melalui Google Classroom ya. Saya harapkan kalian nanti bisa mengikuti semua perintah itu. Dan ini pasti perintahnya berbau TI ya, misalnya harus mengupload ya, harus mengkonversi. Tidak ada kata nggak bisa ya. Kalau enggak, mungkin sebaiknya kalian jangan masuk jurusan TI ya. Jadi kalau di TI harus belajar semua based on technology ya. Nah, minggu depan, 2 minggu ke depan, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur tata letak. Ya, bagaimana kita meletakkan objek garis ya, ilustrasi, tipografi, warna ya, mengatur warna, gelap terang warna, tekstur dan juga ruang ya, supaya nanti kita mendesain sesuatu itu selalu nyaman dilihat ya. Contohnya Bu Maya dalam membuat presentasi ini bukan main-main ya. Jadi harus melayout, namanya layout ya, menata semua ini. Kemudian di minggu ke-4 dan ke-5, nanti kita mengenal fungsi dan unsur warna ya. Kita mengenal macam-macam warna dan penggunaannya. Kalau CMYK settingnya untuk apa, kalau settingnya RGB untuk apa ya. Kemudian minggu ke-6 dan ke-7 kita mempelajari prinsip-prinsip tata letak atau layout agar kalau mendesain kita bisa mendesainnya dengan indah dan mudah dipahami oleh orang yang melihatnya ya. Kemudian di minggu ke-9 dan 10 ya, kita akan mulai praktik menggunakan aplikasi perangkat lunak ya, berbasis vektor. Nah, nanti kita akan mengenal Corel, kita akan mengenal Adobe Illustrator ya. Nah, untuk kalian tahun ini saya ingin mengenalkan Adobe Illustrator ya, karena secara universal ya di dunia ini lebih banyak pengguna Illustrator dibandingkan Corel ya. Jadi nanti saya ingin fokus di sana ya. Nah, kemudian
Minggu ke-11 sampai 13 nanti kita menggunakan efek yang ada di aplikasi pengolah gambar vektor ya. Kemudian di minggu 14 sampai minggu ke-16 nanti kita membuat kreasi desain berbasis gambar vektor. Nah, itu anak-anakku yang menjadi struktur pembelajaran yang nanti akan kalian tempuh di semester 1 ini ya. Nanti di semester 2 kita fokus ke gambar bitmap ya. Nanti di semester 2 kita akan lanjut nanti ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah di semester ini. Nah, kemudian anak-anak ya, untuk bisa mempelajari mata pelajaran ini dengan baik, kalian tidak bisa hanya mengandalkan HP ya, atau mengandalkan tulisan tangan, apalagi ya di masa pandemi ini banyak yang dikasih tugas tapi nggak mau mengerjakan ya, malas untuk berusaha menyelesaikan masalah. Nah, karena itu kalau kalian memang passionnya di dunia TI, mau tidak mau kalian harus menyesuaikan diri ya. Jadi harus harus mau mengusahakan perlengkapan-perlengkapan yang kalian butuhkan ya. Salah satunya adalah minimal ya HP ya. Saya harapkan ya nanti kalian bisa berkomunikasi dengan orang tua. Mudah-mudahan orang tuanya punya rezeki ya, nanti dibelikan laptop misalnya ya. Kalau seandainya tidak ada laptop, di lab pun sudah cukup memadai komputernya. Hanya lebih baik nanti kalau kalian bisa belajar secara mandiri di rumah ya, misalnya dengan laptop sendiri ya, atau bisa pinjam ya. Jadi nanti saya tidak ingin kalian tidak mengerjakan tugas dengan alasan-alasan tidak ada alat atau tidak ada apa ya. Tolong segala sesuatu, segala kesulitannya nanti dikomunikasikan ya. Nah, untuk itu kontrak belajar yang pertama adalah kalian harus siap dan bersedia belajar dengan sungguh-sungguh. Gak ada alasan pandemi dan lain-lain ya, karena saya memberi tugas itu selalu saya sesuaikan dengan kemampuan tahapan belajar kalian. Kalau kelas 10 nggak mungkin saya suruh belajar yang bagaimana-bagaimana ya, tapi diusahakan itu sesuai ya dengan yang apa yang ingin kita capai ya. Tolong jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan ya. Nah, kemudian kalian saya inginkan siap mematuhi semua tata tertib yang ditentukan selama mengikuti KBM ya. Jadi kalau disuruh mengumpulkan hari ini ya kumpulkan hari ini ya. Kalau lewat dari itu nanti pasti akan ada sanksi ya. Kemudian yang ketiga, siap mengikuti KBM daring maupun luring ya, online maupun offline, serta menyimak materi yang diberikan guru melalui Google Classroom dalam bentuk video, modul, dan lain-lain. Anak-anak, kalau saya membuat video seperti ini, tolong wajib bagi kalian untuk menyimak ya. Pakai datanya nggak akan besar-besar kalau untuk nonton video di YouTube ya, kecuali kalau untuk streaming atau untuk Zoom meeting atau Google Meet itu paket data yang dibutuhkan sangat besar. Tapi kalau untuk nonton di YouTube itu saya kira cukup ya, paket belajar yang kalian dapat dari Kemdikbud itu saya rasa cukup untuk bisa mengakses ya. Lebih bagus lagi kalau kalian punya akses WiFi. Jadi kalau Bu Maya buat video tolong disimak ya, karena ini sangat penting. Karena kalau membaca saja kadang kalian tidak betul-betul membaca ya. Jadi tolong, dan Bu Maya membuat video ini tidak gampang ya. Jadi harus susun dulu materinya, membuat presentasinya, kemudian capture videonya, kemudian nanti diedit, diupload di YouTube. Linknya saya tempelkan ke Google Classroom, baru bisa kalian akses ya apa yang saya sampaikan. Jadi tolong hargai perjuangan Bapak Ibu guru dalam membuat materi itu dengan menyimak dengan baik ya materi yang sudah disampaikan.
lebih bagus lagi kalau kalian memberi komen ya, dan saya wajibkan semua anak TI 3 yaitu menjadi subscriber saya ya. Jadi wajib mensubscribe channel pembelajaran yang saya sudah siapkan di YouTube ya. Nah, kemudian kalian nanti akan banyak tugas ya. Nah, tugas itu tolong kerjakan sendiri. Jangan mengcopy paste tugas orang lain ya. Saya sudah banyak pengalaman, bahkan sering memanggil orang tua terkait penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan misalnya ngumpulkan tugas sama persis tugasnya ya, cuman namanya saja diganti. Nah, itu curang namanya ya. Jadi saya tidak berharap nanti ada anak-anak yang curang yang diluluskan dari SMK 1 ya. Jadi kalian jadilah anak-anak yang jujur ya, jangan jadi. Nah, bangsa kita sekarang ini menghadapi hal yang seperti ini, menjadi bangsa yang seperti ini itu karena hal-hal yang kecil yang diremehkan seperti itu ya. Jadi tolong selama mengerjakan tugas, kerjakan sendiri. Kalau disuruh nulis sih harus tulis dengan tangan sendiri ya. Itu akan lebih sangat saya hargai daripada kalian copy paste tugas teman kalian ya. Itu saya tidak mentolerir kecurangan ya. Jadi kalau sampai ada yang berbuat curang ya, maka nanti pasti akan urusannya panjang ya. Jadi tolong selama pembelajaran lakukan segala sesuatunya dengan jujur ya. Itu kemudian yang kelima, siap dan bersedia mengerjakan tugas sesuai deadline dan mengikuti jam tatap muka sesuai jadwal. Jika ada tugas rumah, orang tua wajib menghubungi guru ya. Jadi kalian nanti kalau disuruh mengumpulkan deadline-nya hari ini ya segera kumpulkan hari ini ya. Dan saya membuat mengupload Google Classroom, mengupload tugas-tugas saya itu sesuai jadwal KBM ya. Jadi saya ingin mendisiplinkan diri dan juga kalian ya. KBM-nya jam 9.30 ya, kita mulai jam 9.30 ya. Tolong ingat hal tersebut ya. Kalau ada yang tidak hadir, tidak bisa mengerjakan tugas karena sakit ya, tolong orang tuanya yang menghubungi Bu Maya ya. Nanti saya akan sampaikan kontak nomor HP untuk kalian simpan ya. Jika ada kepentingan kalian bisa sampaikan secara japri. Juga kalau ada kesulitan-kesulitan, kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jangan diam nunggu dicari gurunya ya, itu nggak bagus ya. Juga itu menyulitkan Bapak Ibu guru kalian, dosa ya. Jadi harus kalau ada tugas segera kerjakan, kalau berhalangan sampaikan sebabnya apa, dan biasakan yang pertama mohon maaf, kemudian terima kasih, dan juga tolong. Itu 3 hal yang harus kalian ingat ya. Biasakan untuk segala sesuatu itu 3 hal itu ya. Nah, kemudian yang keenam ya, karena kalian anak TI ya, teknologi informasi ya, baik itu TKJ, RPL maupun MM ya, kalian harus siap mempelajari berbagai aplikasi multimedia untuk mencapai tujuan belajar. Jadi misalnya di masa pandemi ini mungkin kalian sulit untuk mengakses laptop atau komputer, maka nanti kalau saya minta kalian menggunakan HP untuk misalnya membuat tata letak atau layout ya, mendesain apa, itu gunakan sumber daya apapun, gunakan resource apapun untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan ya, dengan peralatan apapun yang kalian punya, dengan aplikasi apapun ya. Karena itu saya tidak pernah membatasi kalian harus begini-begini, itu enggak. Yang penting target yang kalian inginkan itu tercapai ya. Nah, kemudian siap berkonsultasi jika ada kesulitan dalam belajar atau mengerjakan tugas ya. Jadi jangan diam ya. Saya tidak suka kalau ada anak yang diam kemudian nggak mau responsif ya. Kalau dikasih petunjuk nggak tahu, diam terus nanti nggak mengumpulkan, nunggu sampai dipanggil ya, itu
bukan karakter anak yang inisiatif ya. Jadi kalian harus responsif, harus inisiatif, harus kreatif, harus bisa berkomunikasi dengan baik ya. Kalau nggak bisa, sampaikan, Bu, saya nggak bisa karena saya belum tahu ini harus bagaimana, atau Bu, saya sudah mencoba mengerjakan tetapi kok belum bisa ya gitu. Nah, tolong disampaikan ya, itu attitude yang baik ya, itu nanti ada penilaian sikap ya. Nah, kehadiran, ya khusus kehadiran, saya akan selalu menyiapkan presensi secara online yang wajib kalian isi ya dengan Google Classroom. Nah, presensi itu saya set limit waktunya. Ya, kalau sudah lewat, saya anggap kalian tidak disiplin. Ya, jadi hati-hati, nanti akan saya akumulasi ya, saya akan integrasikan ke dalam nilai kalian. Ya, kalau sering terlambat atau sering tidak mengisi daftar hadir, yaitu pastinya nanti akan berpengaruh pada nilai kalian ya. Kemudian nanti jika ada siswa yang dua kali berturut-turut tidak mengumpulkan tugas ya, atau tidak hadir, tidak ikut absen pada mapel saya ini ya, saya akan segera menghubungi bimbingan konseling ya, supaya kalian bisa segera dibimbing ya, dilihat masalahnya apa ya. Khawatirnya nanti di rumah nggak belajar ya, misalnya disuruh-suruh orang tua terus, atau misalnya malas dibiarkan oleh orang tuanya, atau kalian sendiri yang nggak mau mendengarkan orang tua. Nah, itu nanti saya akan segera konsultasi dengan guru bimbingan konseling ya, sehingga harapannya nanti kita bisa melalui tahun ini dengan baik ya. Tahun kemarin masa pandemi juga sangat memprihatinkan ya kondisi belajar. Untuk itu tahun ini semoga lebih baik ya, sehingga kita semua harus mulai berdisiplin ya dalam melaksanakan apapun tugas yang diberikan ya. Itu anak-anakku. Nah, tugas hari ini ya, kalian silakan mengisi presensi kehadiran melalui formulir yang sudah saya bagikan di forum Google Classroom. Ingat, formulirnya berbatas waktu ya. Saya sudah insert extension ya, supaya itu berbatas waktu sampai nanti siang ya. Jadi harus segera diisi. Kemudian untuk mengetahui kemampuan digital kalian, saya ingin kalian mengisi formulir survei ya, dalam tab tugas dan mengirimkan kembali. Saya ingin tahu kalian bisa nggak melakukan segala sesuatu dengan Google Classroom-nya. Ya, itu jangan lupa klik tombol submit atau kumpulkan ya. Jadi setelah mengisi Google Classroom, setelah mengisi formulir survei, tolong kembali ke Google Classroom-nya dan mengklik submit atau kumpulkan. Ya, itu ya anak-anakku. Hari ini saya rasa pengantar dari saya sudah cukup. Semoga kedepannya kita bisa belajar dengan baik, tidak ada halangan, dan mari kita berdoa supaya pandemi ini bisa segera berakhir, dan nantinya kalian bisa belajar dengan baik ya, menggunakan fasilitas sekolah ya. Ada banyak lab yang bisa dipakai. Nah, nanti harapannya kedepannya kalian prakteknya di laboratorium ya, atau tadi saya sampaikan semoga kalian selalu ada fasilitas ya. Misalnya bisa pinjam laptop ya, atau lebih bagus lagi kalau bisa menyediakan komputer atau laptop sendiri. Itu saja anak-anakku. Semoga kita mendapat manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa tugas-tugasnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.